Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yusufa Yeti dengan NIM 2010417115, kelas A1 Manajemen, mata kuliah E-Marketing, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan kepada kami dengan soal yang bagian A. Yang pertama, bagian A, apakah Anda sudah memiliki buku e-marketing? Jika iya, kenapa Anda memiliki buku marketing? Jawabannya, ya, saya sudah memiliki buku marketing. Selain diwajibkan oleh dosen, semua materi yang dibahas berasal dari buku tersebut. Kemudian pertanyaan yang B, apa tujuan Anda mengikuti kuliah e-marketing? Tujuan saya mengikuti kuliah e-marketing adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait e-marketing atau pemasaran digital. Yang bagian C, berapa kali Anda menghadiri kuliah e-marketing dan mengapa? Setiap kali Anda ada pertemuan kelas baik online maupun offline, saya selalu hadir karena penting. Pertanyaan yang D, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika iya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Tidak, karena saya kurang memahami dan kurang mendengar dengan pembahasan pada saat di kelas, dan juga saya kurang berkonsentrasi di kelas. Pertanyaan yang E, ada berapa tugas yang sudah dikerjakan? Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Saya mengerjakan 3 tugas, yaitu ringkasan bab 1 dan bab 2, juga Afilio. Saya juga mensubscribe YouTube teman saya sesuai dengan perintah yang ada. Tugas tersebut bentuk video dan record dikumpulkan melalui Google Classroom. Pertanyaan yang F, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa yang sudah diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa dan menyerahkan apa sudah dinilai dosen? Jika iya, berapa nilai tugas tersebut? Ya, tentu saja saya sudah bergabung dalam Classroom yang ada. Tugas yang diberikan adalah ringkasan bab 1 dan bab 2 dan record video tugas Afilio, dan tugas mensubscribe YouTube teman saya menyerahkan pada tanggal 30 April 2023. Belum dinilai oleh dosen. Soal bagian B berkenaan dengan affiliate marketing atau Afilio. Bagian A, apa itu Afilio Marketplace? Jelaskan. Afilio Marketplace adalah peluang bisnis dengan sistem penghasilan berlipat. B, bagaimana Anda mengetahui Afilio Marketplace tersebut? Saya diberitahukan oleh dosen saya yang dikirimkan melalui lewat grup WhatsApp kelas. D, apakah merasa tertarik ikut Afilio atau terpaksa daftar Afilio? Jelaskan jawaban Anda. Sebelumnya tidak tertarik karena tidak mengetahui aplikasi apapun link tersebut. Namun setelah saya daftar, saya rasa penasaran pun ada, jadi saya mendaftarkan diri dengan senang hati. Yang E, jelaskan bagaimana kerja Afilio tersebut. Kerja Afilio tersebut adalah membagikan link produk, lalu akan mendapatkan keuntungan atau komisi apabila Anda memiliki pembelian menggunakan link tersebut, dan jika kita akan mendapatkan member, bisa dikatakan kita akan mendapatkan komisi lebih dari itu. Yang F, ada berapa plan di Afilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Afilio tersebut. Menaikkan penjualan dengan Google atau secara online. Yang G, jelaskan bagaimana komisi yang ditentukan oleh Afilio tersebut. Program afiliasi penjual adalah program yang memberikan keuntungan khusus untuk penjual berupa komisi hingga 10% maksimal 10.000 untuk setiap penjualan yang dibuat melalui link toko dan link produk penjual. Yang H, posting foto Anda. I'm ready Afilio. Jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Soal bagian C berkenaan dengan teori-teori di e-book marketing yang Anda peroleh dari dosen Anda.
Yang pertama, silakan buka bab 2, bab 3, dan bab 4. Apa topiknya dan jelaskan isi dari bab tersebut. Bab 2 yaitu Think, yang menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Pada tahun 2012, Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dan keuntungan. Dan menjelaskan apa juga tentang apa itu pemasaran digital. Kemajuan di bidang teknologi komputer dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet, pelaku bisnis tidak lagi mengalami kesulitan dan dalam memperoleh informasi apapun untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Bahkan sekarang cenderung dapat diperoleh dengan berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Dan yang ketiga, memahami strategi pemasaran. Strategi bisnis dan merek. Merek adalah kapal yang bermuatan nilai. Dalam persamaan ini, merek membenarkan mengapa bisnis itu penting dan nilai apa yang dapat diberikan di merek bagi kehidupan orang. Kemudian, strategi pemasaran. Definisi strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu karena potensi untuk dijual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal ini. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan merek atau bisnis atau pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa pertimbangan dan alat untuk melakukan analisis situasi merek Anda. Yang pertama, memahami lingkungan. Kedua, memahami bisnis Anda. Yang ketiga, memahami pelanggan Anda. Dan yang keempat, memahami pesaing Anda. Kemudian selanjutnya itu blok bangunan strategi pemasaran. Ada 5, yaitu yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga penempatan, dan yang keempat itu promosi, dan yang kelima itu orang-orang. 4P itu produk dan layanan adalah apa yang dijual oleh perusahaan. Dan yang ketiga, harga, nilai dari komunikasi layanan, manfaat yang dirasakan, dan harga. Yang ketiga, penempatan atau distribusi pasar tidak ditentukan oleh lokasi, cukup membuat produk yang bisa dipasarkan secara online, misal situs web atau halaman produk. Promosi tidak harus berarti beriklan dan berbicara di pelanggan internet. Berinteraksi dengan pelanggan membantu membangun hubungan, dan web membuat komunikasi semacam ini mudah. P, baru orang. Selain 4T, ada internet mengharuskan Anda untuk mempertimbangkan yang baru, yaitu orang-orang. Bagian B, apa yang dimaksud dengan e-marketing? Marketing atau digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Kemudian C, bagaimana e-marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Karena digital membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Bagian D, apakah ada perbedaan antara e-marketing dan digital bisnis dan internet marketing? Jelaskan jawaban Anda. Internet marketing adalah upaya pemasaran yang dilakukan menggunakan internet. Sementara itu, digital marketing tidak wajib menggunakan internet. Segala upaya pemasaran yang menggunakan teknologi digital sudah dapat dimasukkan dalam digital marketing. Kemudian bab 3 yaitu riset pasar. Pentingnya riset pasar. Selain mengetahui produk yang dibutuhkan dan pesaing yang ada, dengan melakukan riset ini Anda juga dapat mengetahui siapa saja yang membutuhkan produk Anda, kapan produk Anda tersebut dibutuhkan, kualitas produk yang bagaimana dibutuhkan, serta produk tersebut dibutuhkan di mana. Berikut beberapa fungsi penting dari diadakannya riset sebelum memasarkan produk, diantaranya yaitu: yang pertama,
mencari tahu tentang kebiasaan pasar sehingga Anda dapat menentukan strategi pemasaran suatu produk agar lebih tepat sasarannya dan tentunya terarah. Yang kedua, seberapa besar kemungkinan terciptanya peluang pemasaran terlihat dari setiap daerah. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, meminimalkan risiko yang ada. Kemudian konsep kunci dalam riset pemasaran. Metodologi desain riset online. Yang pertama, menentukan populasi dan sampel. Yang kedua, metodologi penarikan sampel. Dan yang ketiga, membuat instrumen koleksi data online. Yang keempat, melakukan koleksi data. Yang kelima, teknis analisis. Dan yang keenam, pelapor hasil penelitian online. Itu validasi riset online. Aspek-aspek etika dalam riset online, riset primer dan riset sekunder, internet dan penelitian primer, data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka seperti deskripsi suatu daerah yang diteliti. Yang kedua, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian. Yang ketiga, sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Pengambilan sampel, metode penelitian online, survei, kelompok fokus, pemantauan online. Cara lain untuk penelitian online yaitu yang pertama, wawancara pribadi, observasi, komunikasi riset online, laboratorium pendengaran. Kemudian bab 4 yaitu tentang strategi pemasaran konten. Apa itu konten pilar? Konten pilar merupakan konten informatif yang di dalamnya terdapat tema atau topik yang bisa dipecah menjadi banyak bagian. Konten pilar dapat memicu banyak kata kunci yang bisa dijadikan target dan mampu menaikkan otoritas page dalam lainnya dengan menyematkan link pada konten pilar yang kebanjiran visitor tersebut. Langkah membuat konten pilar adalah yang pertama, tentukan main keyword, dan yang kedua, identifikasi topik ini. Yang ketiga, membuat konten subtopik, dan yang keempat, mencocokkan format konten dengan tujuan. Yang kelima, audit konten. Perencanaan sumber daya berpikir seperti penerbit pemasaran konten menyentuh sejumlah departemen dalam suatu organisasi pemasaran, penjualan, layanan, pelangganan, komunikasi perusahaan, sumber daya manusia, dan tim manajemen situs web. Semua harus menyadari strategi pemasaran untuk konten bisnis. Soal bagian D berkenaan dengan video e-marketing. Sebutkan judul, siapa pembicara, dan apa manfaat yang diperoleh dari menonton video tersebut. Judul video itu kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula, dan pembicaranya adalah Denny Santoso. Manfaat yang saya dapat dari menonton video tersebut adalah mengetahui cara belajar digital marketing dengan menerapkan per phase. Contoh, phase 1 build, dan phase 2 automate, dan yang ketiga escape dan advance. Bagaimana cara mempelajari digital marketing menurut pembicara tersebut? Phase 1 yaitu build atau fondasi, yang company fondasi untuk digitalkan, menjual peluang baru yang tidak ada di pasaran. Yang tiga, customer harus kuat. Phase 2 automate, sistem jualan dibuat secara otomatis, berusaha tidak berjualan satu-satu, berjualan dalam jumlah banyak. Step pertama, menarik minat orang-orang agar tertarik dengan topik kita. Step kedua adalah bagaimana caranya agar orang mau join di tempat kita. Step ketiga adalah bagaimana agar orang membeli produk kita. Dan phase 3 yaitu escape, membuat iklan sampai mendapatkan keuntungan dengan desain yang menarik, atau mencari partner atau reseller. Baiklah, inilah jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.